Data Komnas Perempuan tahun 2019 menyebut setiap 2 jam ada 3 orang yang mengalami kekerasan seksual khususnya di Indonesia. Pada laporannya di tahun 2020, Komnas Perempuan merangkum terdapat sekitar 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Anak-anak juga tidak lepas turut menjadi orang yang mengalami kekerasan seksual. Mereka bahkan mengalaminya di tempat-tempat yang dianggap aman, seperti rumah, sekolah, kampus, bahkan di sekitaran rumah ibadah. Dan seperti yang kita tahu, pelakunya adalah justru orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Obrolan-obrolan yang ada di buku ini memang bersikeras untuk menggaungkan apa itu kekerasan seksual dengan tujuannya adalah meminimalisir terjadinya kekerasan seksual kembali terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku kembali. Ada yang bisa nebak kali ini kita akan mereview buku apa? Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan review buku dari Umah Ramah Store, yang mana judul bukunya adalah Memahami Kekerasan Seksual dengan Lebih Dalam, yang mana buku ini masih dalam edisi revisi melihat waktu dan tantangan-tantangan atau konflik yang masih ada di tengah masyarakat. Nah, buku ini biasanya juga disebut sebagai buku hitam oleh teman-teman Umah Ramah. Dan yang menariknya adalah buku ini tidak terlalu tebal, teman-teman, hanya 98 halaman saja. Dan memang buku ini diterbitkan oleh Umah Ramah dan teman-teman dari NAPISEF. NAPISEF itu apa? NAPISEF singkatannya adalah National Organization of Asian Pacific Islander Ending Sexual Violence. Jadi mari kita review bukunya. Nah, sebelumnya buku ini karena seperti yang saya bilang masih edisi revisi dan cetakan pertamanya ada di bulan Juni tahun 2023. Sebelum masuk ke daftar isi, alangkah baiknya saya spill dulu terkait pengantar dari buku ini. Yang saya kira data-data yang dimasukkan di dalam buku ini sangat penting dan harus diketahui oleh teman-teman. Teman-teman, buku ini berangkat dari pertemuan antara Umah Ramah dan NAPISEF tadi, atau National Organization of Asian and Pacific Islander Ending Sexual Violence pada tahun 2019, yang mana kedua komunitas ini atau dua lembaga ini melakukan diskusi bersama dan memang mempunyai program untuk memberi ruang aman bagi orang yang mengalami kekerasan seksual dan cara mengurai dan mencari solusi bersama. Keduanya dipertemukan oleh keprihatinan kita semua terhadap kekerasan seksual yang terus-menerus terjadi. Data Komnas Perempuan tahun 2019 menyebut setiap 2 jam ada 3 orang yang mengalami kekerasan seksual khususnya di Indonesia. Pada laporannya di tahun 2020, Komnas Perempuan merangkum terdapat sekitar 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Adapun 4.898 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Rinciannya sebanyak 2.807 kasus terjadi di ranah domestik dan 2.091 kasus terjadi di komunitas. Selama masa pandemi saja terjadi sekitar 461 kasus yang terjadi, 258 kasus domestik dan 203 kasus publik. Nah, ngomongin kekerasan seksual, teman-teman, anak-anak juga tidak lepas turut menjadi orang yang mengalami kekerasan seksual. Mereka bahkan mengalaminya di tempat-tempat yang dianggap aman, seperti rumah, sekolah, kampus, bahkan di sekitaran rumah ibadah. Dan seperti yang kita tahu, pelakunya adalah justru orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Di banyak tempat, kekerasan seksual terhadap anak terjadi antar teman sebaya. Nah, di tahun 2020, Komnas Perempuan juga mencatat ada sekitar 770 anak yang mengalami kekerasan seksual dalam kasus incest. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia merilis data pada tahun 2019 bahwa di antara 123 anak yang mengalami kekerasan seksual, sebanyak 21 diantaranya terjadi di sekolah dan pelakunya adalah gurunya. Kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Jakarta Post juga melaporkan bahwa 2019 telah terjadi 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi di Indonesia. Dan korbannya 93% adalah mahasiswi yang umumnya tidak melaporkan kasus tersebut. Tentunya miris ya teman-teman dengan adanya data real yang diberikan oleh Komnas Perempuan dan KPAI di sini. Nah, di sini
eh, komunitas Umah Ramah turun ke komunitas-komunitas, kampus, dan kelompok ibu-ibu dari tahun 2018 hingga 2020 untuk mendengarkan cerita dan memperbincangkan bagaimana pentingnya kesehatan reproduksi khususnya untuk perempuan dan seksualitas yang seringkali berujung pada munculnya suara-suara yang memilukan yang mengalami kekerasan seksual atau yang biasa kita sebut sebagai korban kekerasan seksual. Begitupun juga dengan Napisef. Mereka punya pengalaman panjang bertahun-tahun menemani orang-orang Asia Pasifik yang mengalami kekerasan seksual. Fakta-fakta, suara-suara, dan pengalaman-pengalaman orang yang mengalami kekerasan seksual tadi mendorong Umah Ramah dan Napisef menulis buku ini. Seringkali kekerasan itu tidak mudah untuk diungkapkan karena hambatan dari setiap individu merasa takut, merasa trauma, merasa malu, dan sebagainya. Nah, tapi kesulitan itu terutama karena lapisan-lapisan relasi kuasa yang mengimpit orang-orang yang mengalami atau korban-korban tadi. Mereka semua berada di posisi subordinat pada relasi kuasa yang sangat timpang, dan belum lagi relasi kuasa itu berlapis-lapis dengan saling terhubungnya mereka, entah jabatan sosial atau orang yang berpengaruh dalam satu daerah gitu. Nah, buku ini bersifat panduan dengan harapan bisa membantu mengurai masalah atau konflik yang terus terjadi, khususnya di kekerasan seksual, dengan cara memperbincangkan kekerasan seksual itu apa di lini lingkungan komunitas ataupun kepada teman-teman setiap individunya. Jadi, obrolan-obrolan yang ada di buku ini memang bersikeras untuk menggaungkan apa itu kekerasan seksual dengan tujuannya adalah meminimalisir terjadinya kekerasan seksual kembali terjadi seperti itu. Nah, dalam prosesnya teman-teman, buku ini digunakan bukan hanya untuk membantu orang lain mengurai saja, tapi membantu juga kepada korban-korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual tadi. Makanya kenapa Umah Ramah itu hadir dan Napisef juga ikut bergabung terkait pembangunan atau membantu ikut serta di dalamnya seperti itu. Dan kenapa namanya Umah Ramah? Karena Umah Ramah ingin menjadi sebuah rumah bagi teman-teman korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yang mana tentunya mereka tidak serta-merta langsung bisa menceritakan apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dialami mereka. Nah, selanjutnya kita bahas terkait daftar isinya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya buku hitam ini hanya 98 halaman saja. Jadi tidak terlalu tebal, dan apa yang dibicarakan adalah sebenarnya sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 4 bab. Yang pertama ada prinsip-prinsip utama. Yang kedua adalah suara orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Di sini lebih menceritakan terkait korban kekerasan seksual tadi. Lalu di bab ketiga, memahami apa itu kekerasan seksual, dan di bab 4 adalah melanjutkan hidup. Nah, di bab 4 ini, buku hitam ini menjelaskan terkait bagaimana mengatasi trauma, bagaimana melakukan pemulihan untuk menemukan dirinya kembali, khususnya kepada korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kita lanjut di isinya ya teman-teman. Di bab 1 ini terkait prinsip-prinsip utama. Di dalamnya terdapat beberapa pengetahuan yang harus kita tahu, seperti bukan tentang moralitas. Kebanyakan masyarakat kita itu ngobrolin terkait kekerasan seksual itu kan selain relasi kuasa yang lebih cenderung mempengaruhi, tetapi juga tentang moralitas dari si pelaku, teman-teman. Di sini menjelaskan terkait bukan tentang moralitas, relasi kuasa, terkait seksualitas, narasi kecil, lalu konsep diri, teori-teori feminis dan maskulin, agama dan keyakinan, kearifan lokal, kekuatan lisan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, karena di sini judulnya adalah memahami kekerasan seksual, teman-teman mungkin harus tahu apa itu seksualitas. Nah, di sini teman-teman, seksualitas itu seringkali dilihat dengan kacamata tertentu dengan sendirinya mengabaikan cara pandang lainnya. Bagi orang tertentu, seksualitas adalah tentang biologis atau psikologis belaka. Tapi bagi lainnya, seksualitas adalah tentang relasional. Ia adalah konstruksi masyarakat, oleh karenanya bersifat sosiologis. Jadi, seksualitas adalah
bagaimana kita paham terkait diri kita sendiri. Dan di sini saya jelaskan juga, tanpa bermaksud mengecilkan berbagai bentuk kekerasan lainnya, kekerasan seksual ini tidak sama dengan jenis kekerasan lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa kekerasan seksual ini berdampak sangat besar bagi individu, masyarakat, bahkan negara. Perbedaan itu terutama karena yang diserang dan dilukai dalam kekerasan seksual adalah seksual seseorang atau seksualitas tadi. Aspek manusia yang paling menentukan, paling krusial, dan paling sering dibicarakan, menyebar paling luas, dirasakan semua orang, tapi juga paling sering dianggap tabu, menjijikan, berlumuran dosa, dan harus dihindari. Jadi terkait video-video yang sebelumnya kita tampilkan ya teman-teman, bagaimana kami mengajak tentang pentingnya teman-teman mengetahui apa itu seks dan gender. Di sini buku hitam juga lebih menegaskan dan meyakinkan teman-teman bahwasannya terkait seksualitas itu juga penting diketahui oleh kita semua. Pemahaman yang kadang keliru tentang seksual atau seksualitas ini dari manusia akan membuat pemahaman kita terhadap kekerasan seksual menjadi keliru. Bisa dikatakan bahwa pemahaman kita terhadap kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari cara kita memahami seksualitas. Jadi sebelum teman-teman jauh tahu apa itu kekerasan seksual atau seksualitas, teman-teman harus paham dulu seksualitas itu apa. Selanjutnya, sebab-sebab, mungkin ini bisa dikatakan sebab-sebab kekerasan seksual itu terjadi ya teman-teman ya. Selain relasi kuasa, terus ngomonginnya moralitas, narasi kecil, seksualitas diri, konsep diri, dan pancer. Nah, yang menarik adalah di setiap apa yang dijelaskan di buku ini, di bab pertama saja kita sudah bisa menemukan gambar-gambar yang relate atau menjelaskan betul. Misal kayak konsep diri dari setiap orang. Di sini digambarkan juga gambar-gambar yang ada agar kita lebih paham gitu teman-teman. Terus di sini yang menarik ada terkait seksualitas diri. Ini lebih kembali ke sejarah juga teman-teman. Saya bacakan ya, peradaban barat juga meyakini entitas kemanusiaan terseparasi bahkan sejak di dalam dirinya. Di dalam diri manusia dipisahkan menjadi beberapa aspek seperti jiwa, pikiran, dan tubuh. Dan katanya pikiran adalah res cogitan. Ia adalah yang utama, tidak mengambil ruang yang diyakininya sebagai realitas utama yang sebenarnya. Unsur yang bisa mengendalikan atau rex extensa sebagai keluasan dari pikiran. Ia adalah tubuh yang mengambil ruang. Jadi seksualitas atau seksualitas diri itu benar-benar lebih memahami diri kita pribadi itu seperti apa teman-teman. Di sini juga dibahas terkait feminim dan maskulin, lalu kolonisasi, agama dan keyakinan, kearifan lokal. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan ya, setiap bab yang ditampilkan atau subbab yang ditampilkan itu pasti ada gambar-gambarnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke bab 2, suara orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Di sini lebih menceritakan terkait teman-teman korban yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual tadi. Dan di sini teman-teman, di antaranya kekerasan seksual itu terjadi saat masa pacaran, lalu kekerasan seksual pada anak, kekerasan terhadap lelaki, kekerasan seksual di dalam rumah tangga, kekerasan seksual di dalam kampus, tempat kerja, kendaraan umum, pesantren, bahkan kekerasan seksual di media sosial. Di sini dijelaskan benar-benar teman-teman Umarama atau Napisep tadi melakukan penelitian secara langsung atau turun ke lapangan dengan menemui korban-korban kekerasan seksual tadi. Dan tidak dibuat-buat ya, ini real dilakukan penelitian di lapangan oleh teman-teman Umah Ramah dan Napisep tadi. Terkait bentuknya apa saja, sebenarnya nanti kita akan bahas ke bab 3. Jadi kadang masyarakat kita ini khususnya di Indonesia belum tahu apa itu definisi kekerasan seksual dan apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa teman yang memang dia pegiat atau aktivis di isu perempuan. Mereka melakukan penelitian secara langsung, bertemu dengan teman-teman korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, entah itu yang sudah berkeluarga ataupun masih anak-anak. Mereka tuh tidak mengetahui secara detail bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Salah satu contohnya adalah tenaga migran atau yang biasa kita sebut TKI, yang mereka keluar negeri menjadi asisten rumah tangga. Ditanya nih sama teman-teman aktivis atau pegiat isu perempuan tadi, apakah di sana saat mereka bekerja bertahun-tahun lamanya di sana, apakah pernah mengalami kekerasan seksual? Mereka spontanitas menjawab tidak pernah, tetapi
ketika kita terus-menerus mengulang pertanyaan bentuk kekerasan seksual atau pernah nggak nih gitu kalian selama bekerja itu mengalami kekerasan seksual, akhirnya lambat laun gitu ketika sudah terjadi face to face dan pertanyaan dari pertanyaan tadi terjawab juga gitu. Mereka merasa kekerasan seksual itu pikirnya adalah kekerasan yang misal kayak dipukul atau ditendang gitu. Padahal bentuk dari kekerasan seksual itu tidak hanya seperti itu. Ketika misal orang yang memegang kita tanpa izin itu sudah bisa dikatakan sebagai bentuk dari kekerasan seksual. Seperti itu teman-teman. Nah, di bab 3 teman-teman, di sini kita buku ini membahas terkait memahami lebih dalam terkait apa sih kekerasan seksual itu. Di sini saya bacakan agar teman-teman lebih tahu ya. Jadi kekerasan seksual tuh nggak cuma pas kalian dipukul aja atau ditendang aja gitu. Nah, di sini saat ini kita mencoba mendengarkan pengalaman dari orang-orang yang mengalami kekerasan seksual atau ya teman-teman korban tadi ya. Teman-teman korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual, termasuk dari diri kita sendiri. Seringkali kita ini tidak sadar apa yang terjadi pada diri kita adalah kekerasan. Sebab kekerasan seksual hanya dipahami sebagai perkosaan saja atau tindakan kasar dalam berhubungan seksual di luar nikah. Jadi orang-orang masih umum sekali, general sekali terkait kekerasan seksual itu selain dipukul atau ditendang, ya itu hubungan pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan lagi ketabuhan yang menghalangi kita untuk mengenal seksualitas diri sendiri pun masih berkaitan erat dengan masyarakat. Contoh-contoh kecilnya teman-teman, kekerasan seksual itu juga seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa sensual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya ataupun politik. Jadi kekerasan seksual terjadi karena tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Itu juga sudah disebut sebagai bentuk dari kekerasan seksual. Di sini juga ada peraturan perundang-undangannya teman-teman bagaimana bentuk kekerasan seksual itu. Di sini dijelaskan ada 15 jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Yang pertama, perkosaan, kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, lalu ketiga, pelecehan seksual, keempat, eksploitasi seksual, yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Yang terakhir atau yang ke-15 adalah kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, masih banyak sekali alasan-alasan yang menggunakan terkait moralitas agama, pembenaran-pembenaran agama Islam dalam hal ini masih terus digaungkan teman-teman. Adapun beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman kurang lebih bisa lah ya untuk mendefinisikan apa itu tadi yang sudah saya sebutkan. Saya kira buku ini wajib teman-teman baca karena selain kita bisa tahu peduli terhadap teman-teman korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual tadi, kita juga bisa kembali merenungi terhadap diri. Apa sih seksualitas diri? Apa sih pentingnya seksualitas diri? Apa sih yang perlu kita giatkan lagi terkait seksualitas tadi? Karena harus ditekankan dan harus digarisbawahi bahwa seksualitas itu bukan hanya berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi seksualitas dari bentuk manusia itu adalah semua keseluruhan baik tubuh secara fisik ataupun mental dari setiap manusia. Nah, yang terakhir ini membahas terkait melanjutkan hidup. Jadi setelah kita di bab 3 itu membahas terkait suara-suara korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual, di sini
juga buku hitam ini mengajak teman-teman untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. Bukan kok malah kita sebagai masyarakat atau teman-teman yang mungkin kita punya teman yang pernah mengalami kekerasan seksual itu dengan mengolok-olok, bukan seperti itu, tapi bagaimana caranya kita memotivasi agar teman kita yang sudah mengalami itu bisa melanjutkan hidup dengan seyakin-yakinnya, dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini terkait melanjutkan hidup diantaranya ada memahami trauma, menamai diri, lalu pemulihan secara psikis maupun fisik. Karena yang kita ketahui ya teman-teman, terkait kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu, korban tidak bisa langsung serta-merta menceritakan apa yang sudah dialami atau yang sudah terjadi gitu. Dengan adanya relasi kuasa tadi, korban selalu dikalahkan dengan hal-hal itu. Jadi di sini ketika kita bisa selesai membaca buku hitam ini, kita juga bisa merefleksikan bagaimana kejadian-kejadian nyata di sekeliling kita masih terus terjadi, yakni terkait kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Buku ini sangat kami rekomendasikan, teman-teman wajib baca karena nggak tebel teman-teman, dan saat kita membaca juga jadi asik ya, karena ngelihat gambar-gambar tadi, kita nggak sepaneng terkait apa yang diobrolkan dari teman-teman penulis Uma Rahma dan Napisef. Apabila teman-teman ada kritik dan saran terkait obrolan kekerasan seksual, boleh banget mampir di kolom komentar kami. Dan jangan lupa pastikan teman-teman sudah mengklik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami yang semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya hanya itu. Khususnya dari kami Paham Perempuan, salam perempuan berdaya dan salam perempuan menolak kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.